Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Afifinatari. Saya dari Prodi Tadris IPS. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang teori historial material Karl Marx. Di sini juga ada biografi dari Karl Marx. Karl Heinrich Marx atau yang lebih dikenal dengan nama Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Rhineland, Jerman. Karl Marx meninggal 14 Maret 1883. Orang tuanya bernama Heinrich Marx dan Henrietta Philipp. Marx adalah seorang keturunan Yahudi yang berasal dari golongan Robi. Ayahnya bernama asli Herhel yang merupakan keturunan dari Marx. Levi, golongan Rabi di Rhineland. Herret bekerja sebagai pengacara di Trier dan dari kecil hidup sebagai seorang pendidik yang dididik dalam tradisi Yahudi, namun pada akhirnya dia memeluk agama Protestan. Sementara ibunya, Henrietta Philips, adalah seorang anak dari keturunan Yahudi Hungaria yang menetap di Belanda. Marx muda mendaftar di Universitas Bonn di Fakultas Hukum yang kemudian pada akhir tahun 1836 dia meninggalkan Bonn dan pindah ke Universitas Berlin. Pada tahun 1837, Marx muda menikah dengan putri dari Westphalen yang bernama Jenny von Westphalen. Pada tahun 1841, Marx dipromosikan menjadi doktor di Universitas Jena dengan disertasi The Difference Between the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus. Falsafah alam Democritus dan Epicurus. Di sini juga ada konteks sosial, yaitu pemikiran Karl Marx tidak terlepas dari konteks sosial yang meliputi situasi dan kondisi yang terjadi pada abad 18 dan 19, yaitu perkembangan industri sebagai dampak dari revolusi industri yang diawali di Inggris. Disebut revolusioner karena mampu merubah kapasitas produksi dari Inggris, Eropa hingga Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Marx melihat ada ketidakbesaran dalam masyarakat yang dijumpainya karena muncul ketidakadilan sehingga manusia seakan terasing diri darinya sendiri dan lingkungannya. Konsep dan teori sosial historial material Karl Marx. Pandangan teori dasar motivasi perilaku manusia yang bersumber pada materi atau ekonomi berkaitan dengan produksi unsur-unsur materi. Marx menganggap sistem ekonomi sebagai faktor terpenting dalam hidupnya. Ekonomi sebagai basis masyarakat yang menentukan segalanya, baik agama, moralitas, hukum, filsafat, politik, ilmu pengetahuan, atau berbagai bentuk kesadaran manusia yang lainnya. Marx membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kaum borjulis dan kaum proletar. Meskipun jumlah kaum borjulis sedikit, tapi karena mereka adalah pemilik modal, pengusaha ekonomi, maka mereka mendominasikan dalam kehidupan kaum proletar. Dengan kata lain, siapa yang mempunyai materi lebih banyak dan mampu bertahan dalam persaingan adalah yang berkuasa. Konsep pemikiran kapitalitas ini menyebabkan kedua kaum tersebut, baik kaum proletar maupun kaum borjulis, tidak bisa lepas dari tekanan aliensi atau keterasingan pada dirinya dan lingkungan hidupnya. Solusi menurut Karl Marx. Kehidupan tanpa kelas menurut Karl Marx
potensi bagi pencapaian individu terkait dengan aktivitas ekonomi atau produksi dalam suatu masyarakat, khususnya kesempatan untuk bebas dari masyarakat modern hanya mungkin apabila sistem produksi berbasis kelas dihapuskan. Konsep dan teori sosial historial material Karl Marx, yaitu melakukan dekonstruksi terhadap dialektika idealis Hegel dengan mengubahnya menjadi dialektika materialis. Filsafat idealis yang mengartikan sejarah adalah sejarah gagasan dan berarti pula bahwa lokomotif perubahan itu adalah gagasan ide, dimulai dari benak manusia kemudian dilakukan dengan kehidupan manusia. Bagi Hegel, kontradiksi itu ada di dalam gagasan yang dikenal tesis, antitesis, dan sintesis yang kemudian dikenal pula dengan dialektika. Menurut Hegel, masyarakat alam dan kesadaran selalu merupakan hasil dari bekerjanya kontradiksi dan dalam suatu proses penciptaan diri secara berkesinambungan. Gerak perubahan sejarah yaitu ada mulai komunisme, positif, zaman prasejarah, zaman perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Setiap proses perubahan itu selalu ditandai oleh dua kelas yang saling berbeda, antara kelas penindas dan yang ditindas. Dan di sini juga ada konsep dan teori sosial historis materi Karl Marx. Seiring berjalannya waktu akan terbentuk jaringan komunikasi dan terputusnya para kaum proletar itu di daerah-daerah industri kota, sehingga menghasilkan keberagaman di antaranya mereka dan pada akhirnya akan mengakibatkan meletusnya revolusi sosial. Usulannya Marx tentang komunisme yang mengendalikan masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan individu, tanpa pembagian kerja, dan tanpa adanya paksaan, sebagaimana yang telah digambarkan di atas, merupakan utopia dan kelihatan absurd. Masyarakat yang diharapkan dalam teori ini adalah terbentuknya masyarakat yang anggota dapat merasakan kebebasan dalam setiap pilihan hidupnya tanpa tertekan atau terbelenggu oleh faktor ekonomi. Dengan demikian masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan sejahtera. Dalam hal ini, Marx menawarkan komunisme sebagai solusi atau suatu jalan yang mengantarkan menuju muara akhir dari perjalanan sejarah manusia. Baik, di sini juga ada jenis realitas. Jenis realitas dalam teori historial materialisme karya Karl Marx adalah realitas subjektif yang nampak. Dasar pemikiran Marx dalam teori historial materialisme ini adalah mengenal materi atau ekonomi yang bisa diamati. Sebagaimana diketahui, lahirnya teori ini berangkat dari filsafat sosialisme dan ekonomi. Marx berusaha untuk mengamati dan menganalisis kejadian yang ada di sekelilingnya. Pada waktu itu yang terjadi, perhatian utama Marx adalah tentang aliensi atau keterasingan kaum borjuis dan proletar yang muncul akibat adanya revolusi industri. Metodologi yang digunakan yaitu teori historial materialistik, termaksud dalam penelitian kualitatif. Menurut Marx, perkembangan sejarah dapat dijelaskan secara pasti dan ilmiah karena didasarkan pada sistem ekonomi dan nyata. Faktor ekonomi yang esensial dalam teori ini merupakan fakta sosial yang dapat diamati dari bersifat saintifik, sehingga dalam penelitiannya cenderung menggunakan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan di sini yaitu unit analisis yang digunakan Karl Marx dalam teori historical materialisme adalah masyarakat. Marx bersandar pada keyakinan potensi dan pencapaian individu terkait pada potensi kemajuan dalam sebuah organisme
organisasi sosial atau masyarakat. Dalam historial materialisme digunakan bahwa manusia dapat dipahami sejauh ini ditempatkan dalam konteks sejarah. Sejarah di sini terwujud dalam peristiwa-peristiwa kemasyarakatan, maka untuk memahaminya sejarah harus diletakkan dalam kaitannya dengan masyarakat. Karl Marx merumuskan bahwa manusia tidak lain hanyalah keseluruhan relasi-relasi masyarakat. Di sini ada juga bias keterpihakan. Bias keberpihakan dalam teori historial materialisme Karl Marx adalah positifik. Posisi teori Marx cenderung positivistik karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran dialektikalnya Hegel. Metodologi dialektik ini berlaku tidak hanya pada benda-benda, tetapi juga dalam masyarakat. Dalam pandangan teori Marx mengedepankan dan empirik dari apa yang dilihat, mengenyampingkan interpelatif atau sisi rasionalisme. Mazhabnya di sini teori historial materialis Karl Marx menggunakan bagian dari mazhab Galilean. Dikaitkan demikian karena dalam kajian historial materialis Marx menggunakan variabel ekonomi yang dapat dilakukan secara saintifik. Selain itu, hubungan antara variabel ilmu pengetahuan dapat berlangsung dalam ranah indrawi dapat diamati. Marx banyak terpengaruh oleh metode dialektika Hegel yang menganggap bahwa alam semesta itu mengalami perubahan terus-menerus secara dialektik. Baik, sekian penjelasan tentang teori sosial. Sekian penjelasan dari teori historial material Karl Marx dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.